Oke, baik Ibu dosen bersama dengan teman-teman, selamat pagi dan shalom. Di sini saya akan membawa materi dari mata kuliah pengantar teologi. Materi yang pertama tentang konsep dasar teologi. Kita masuk pada bagian pertama, definisi ilmu teologi. Teologi berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani. Yang pertama theos yang artinya Allah, logos yang artinya ilmu, kajian atau pemikiran. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, sifat-sifatnya, karyanya, dan hubungannya dengan manusia serta dunia. Dalam konteks Kristen, teologi membahas ajaran-ajaran iman seperti penciptaan, keselamatan, dosa, gereja, Roh Kudus, dan akhir zaman. Singkatnya, teologi usaha manusia berpikir secara sistematis tentang iman dan Allah. Yang kedua, definisi ilmu religi. Ilmu religi adalah ilmu agama. Adalah kajian ilmiah tentang agama secara umum, tidak terbatas pada agama tertentu. Ilmu religi meneliti tentang sistem kepercayaan, ritus atau ibadah, moral dan etika, simbol-simbol keagamaan, peran agama dalam masyarakat, perbandingan antara agama. Teologi berbicara dari dalam iman, sedangkan ilmu religi meneliti agama dari luar secara objektif. Bagian yang ketiga, ilmu teologi dan spiritualitas. Teologi adalah pemikiran tentang Allah secara rasional, menggunakan akal budi, penelitian teks, sejarah, dan doktrin. Spiritualitas adalah cara manusia mengalami Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, ibadah, meditasi, dan tindakan kasih. Keduanya saling melengkapi. Teologi memberi dasar yang benar bagi praktis spiritual. Spiritualitas menjadi wujud hidup dari apa yang dipelajari dalam teologi. Materi yang kedua, B. Sejarah ilmu teologi. Yang pertama, pada tahun 100 sampai 600 gereja kuno. Periode ini disebut patristik, masa para bapak gereja. Ciri-cirinya, pembentukan doktrin, dasar kekristenan, penyusunan kanon kitab suci, penjelasan iman terhadap serangan ajaran sesat. Konsili besar seperti Nicea 325 tentang keilahian Kristus, Konstantinopel 381 tentang Roh Kudus, Kalkedon 451 tentang dua natur Kristus. Tokoh-tokoh Ignatius dari Antioquia, Irenaeus, Athanasius, Agustinus. Yang kedua, tahun 600 sampai tahun 1500 abad pertengahan. Pada periode ini gereja berkembang besar di dalam dunia barat. Ciri khasnya munculnya teologi skolastik, teologi yang sangat filosofis dan sistematis. Hubungan erat teologi dengan filsafat Aristoteles. Teologi dipelajari dalam biara dan universitas awal. Tokoh-tokoh penting di sini Thomas Aquinas, Anselmus. Periode ini juga melihat pertumbuhan kekuasaan gereja, munculnya mistisisme Kristen, ketentangan yang memunculkan reformasi nanti. Bagian C. Sejarah ilmu teologi lanjutan. Yang pertama, tahun 1500 sampai tahun 1700, reformasi gereja dan perkembangan selanjutnya. Tahun 1517, Martin Luther memulai reformasi dengan 95 dalilnya. Hasilnya,
Gereja Protestan muncul terpisah dari Katolik, fokus kembali pada Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Penekanan pada keselamatan oleh iman. Tokoh reformasi Martin Luther, Calvin, dan Zwingli. Perkembangan selanjutnya, teologi Katolik melakukan pembaruan melalui Konsili Trinité 1545 sampai 1563. Teologi Protestan berkembang dalam berbagai aliran Luther, Reformed, Anabaptis. Yang kedua, tahun 1700 sampai dengan tahun 1600 zaman modern. Zaman modern ditandai oleh pencerahan akal budi menjadi pusat kritik Alkitab, mulai berkembang ilmu pengetahuan modern, menantang pemahaman tradisional gereja, teologi berubah menjadi lebih ilmiah, membaca historis kritis terhadap Alkitab. Teologi liberal menekankan akal dan etika. Teologi Kartbat yang menegaskan kembali pewahyuan Allah dalam Kristus. Bagian D, materi tentang sejarah ilmu teologi masa kini. Pada tahun 1960 hingga sekarang, teologi di dunia ketiga dan Indonesia. Perkembangan utama. Bagian A, teologi dunia ketiga muncul teologi dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang menekankan keadilan sosial, pembebasan dari penindasan, konteks budaya setempat, teologi rakyat. Contohnya teologi pembebasan Latin, teologi Minjung Korea, teologi Dalit India. Bagian B, perkembangan dan pendidikan teologi di Indonesia. Teologi di Indonesia semakin berkembang dengan sekolah-sekolah teologi di berbagai denominasi. Teologi kontekstual yang memperhatikan budaya Nusantara, hubungan antara gereja melalui PGI, kajian teologi yang berfokus pada pluralisme, keadilan sosial, dan hidup berdampingan dengan agama lain. Bagian E, perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Perkembangannya antara lain, yang pertama, sekolah-sekolah teologi didirikan sejak awal abad 20. Gereja-gereja mendirikan lembaga pendidikan internal untuk calon pendeta dan pengajar jemaat. Penerjemahan Alkitab modern mempermudah studi teologi. Teologi kontekstual Indonesia berkembang memperhatikan budaya Batak, Jawa, Papua, dan lainnya. Perkembangan teologi digital, kuliah online, perpustakaan elektronik, dan media pelayanan digital. Bagian F, bidang biblika ilmu Alkitab. Yang pertama, Perjanjian Lama dalam gereja-gereja Kristen. Perjanjian Lama, bagian pertama Alkitab berisi sejarah Israel, hukum Taurat, nubuat, dan hikmat. Dianggap firman Tuhan oleh seluruh gereja Kristen menjadi dasar pemahaman tentang penciptaan umat pilihan, janji Mesias, dan hukum moral. Yang kedua, Perjanjian Lama menurut Biblia Hebraik. Biblia Hebraik adalah edisi ilmiah dari teks Ibrani Perjanjian Lama berdasarkan naskah Masoretik, teks Ibrani resmi Yahudi. Dipakai oleh para ahli untuk penelitian kritis dan penerjemahan. Susunan Perjanjian Lama versi Ibrani sedikit berbeda dari Alkitab Kristen.
kitab Taurat, kitab nabi-nabi. Bagian ketiga, kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang diterima oleh Gereja Katolik dan Ortodoks, tetapi tidak dianggap kanonik oleh Protestan. Contohnya, Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk 1 dan 2 Mangkabe. Dalam Protestan, kitab-kitab ini disebut apokrifa. Bagian keempat, kitab-kitab Perjanjian Baru menurut Protestan dan Katolik Roma. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab dan jumlahnya sama bagi Protestan maupun Katolik. Perbedaannya bukan pada jumlah kitab tetapi pada penafsiran tradisi, penggunaan liturgis, otoritas magisterium Katolik. Susunan Perjanjian Baru. Pertama, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, Kisah Para Rasul. Yang ketiga, surat-surat Paulus. Yang keempat, surat-surat umum. Yang kelima, surat-surat Wahyu. Demikianlah materi kita sampai di sini. Terima kasih. Selamat